ya bukan kehendak Tuhan kita tuh jatuh turun hidup di semesta ini, tapi adalah keputusan kita sendiri. Cerita ini adalah cerita yang sudah terekam dalam memori rohani kita, dan kita tahu semua itu. Cerita ini akan dialami semua yang turun, semua manusia. Sudah dialami, sedang proses dialami, dan sekarang nanti nggak tahu sampai kapan, nanti gimana cara pulangnya. Ya, itu sudah karena kalau nggak dibahas ini kita nggak tahu cara bisa pulang. nanti cara pulangnya gimana. Iya. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Dami, dan Sony. Oke. Terima kasih kepada semua yang udah nonton Tiga Fakir, yang setia mengikuti episode demi episode sampai episode sekarang. Yang mudah-mudahan setiap episode ini membawa pesan, dan selalu kita mendisclaimer bahwa kita emang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan yang paling pasti bukan siapa-siapa. Kita tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, tetapi kita memberikan sebuah menu prasmanan gitu ya. Di mana menu-menu ini mudah-mudahan bisa ada sudut pandang atau ada pemikiran yang mudah-mudahan kita bisa kontemplasikan bersama menjadi sebuah pengetahuan, bahkan ditransformasikan menjadi sebuah perilaku. Dan mudah-mudahan selalu ada insight dalam setiap obrolan kita. Kita akan melanjutkan topik seru kita nih. Udah siap Bang Dame? Sudah. Mas Doni siap? Komennya banyak banget. Terima kasih juga yang udah komen, dan ya mudah-mudahan antusias. Sekali lagi apapun semoga ada manfaat di balik semua apa yang kita diskusikan. Dan kita akan bicara, ini hal yang menarik sih, bahwa kalau kita berbicara dalam konteks Quran itu kan selalu ada dialah yang awal dan yang akhir gitu. Di mana setiap perjalanan itu nggak mungkin kalau tidak ada titik startnya gitu. Nah mungkin kita akan mundur jauh ke titik start kita tentang the beginning atau awal mula gitu. Jadi kita akan bicara dari permulaan. Silakan Mas Ani. Iya, terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Ya, jadi kita bicara tentang permulaan atau the origin, atau kalau ada pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup ini, kenapa sih saya lahir gitu ya? Tapi pertanyaan yang lebih dalam lagi, kita balik lagi ke awalnya, kenapa saya ada gitu. Ya. Dan kalau bicara tentang saya itu kan berarti kan bukan badan fisik ya. Kemarin kita udah bicara bahwa di serial ke episode berapa tuh, ada mind, body, spirit, sama soul gitu, bahwa kita tuh kan spirit atau roh itu. Nah pertanyaannya, diri kita yang sejati itu asal mulanya gimana gitu ya. Ini kalau pembicaraan spiritual nih, pembicaraan yang paling dalam tapi sekaligus paling absurd gitu. Karena makanya saya dalam hal ini nggak berusaha atau tidak merasa bahwa ini yang paling benar gitu. Sebagaimana di surat Al-Quran surat 1785 mengatakan bahwa roh itu urusanku, tidak diberitahu kamu melainkan sedikit sekali gitu. Jadi apa yang kita bicarain sekarang ini hanya yang sedikit aja gitu. Yang tidak kita ketahui itu masih banyak banget. Dan saya pengen spend time di sini agak lebih lama untuk kita bisa membahasnya dengan lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau kita bicara bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang mengandung perumpamaan, sebagaimana kita sebut pembahas di episode sebelumnya, di surat 1854 atau 3058, cerita tentang the origin atau semua asal dari aku atau saya, diri saya yang sejati itu sebenar-benarnya udah diceritain di Al-Quran. Tapi banyak orang yang masuk saya sendiri gitu awalnya nggak merasa bahwa itu cerita tentang saya gitu. Ya. Cerita itu tentang orang lain gitu. Padahal itu nyeritain kita masing-masing. Nah itu ada di cerita tentang Adam gitu. Adam itu adalah menceritakan tentang diri kita yang sejati di awalnya. Jadi ketika bicara tentang cerita tentang Adam, itu ada yang mengatakan bahwa itu cerita tentang Nabi Adam gitu. Dan Ibunda Siti Hawa, bukan cerita tentang saya. Tapi di situ yang disebut cerita Adam dan Hawa itu sebenarnya cerita tentang kita semua. Ya. Ketika awal asalnya seperti apa gitu. Nah mungkin Kang Abu bisa bantu saya di surat
Al-Baqarah surat 2 ayat 30 sampai 39. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Ini juga sedikit Mas, statement Quran ingatlah itu kan berarti remembering gitu. Remembering, ya. Berarti kan poinnya bukan cerita gitu ya. Bukan. Kita diajak nginget. Dengan pengalaman, Oke. ya. Ini menarik sih. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu, dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi cerita tentang Adam ini ada di Al-Baqarah surat 2 30 sampai 39, ada di surat 7 ayat 11 sampai 30, ada di surat 15 26 sampai 40 ya 40. Lalu ada di surat 20 115 sampai 127 dan ada di surat 38 ayat 71 sampai 84. Nah, ini ceritanya sama tapi diulang 5 kali ya di Al-Qur'an, dan karena ini penting. Ini cerita tentang Adam. Nah, ini cerita tentang perumpamaan ya. Sebenarnya ketika itu Allah, Adam, malaikat, iblis, dan Hawa itu bukan lagi kumpul terus manggil terus meeting kayak begini gitu. Kita kan mempersonifikasikannya seolah-olah bahwa Allah itu lagi manggil, ngobrol sama malaikat, lalu ada Adam, lalu ada Hawa, lalu ada iblis di situ gitu kan. Ya. Lagi meeting gitu. Padahal bukan begitu ceritanya kan. Tapi ini sekali lagi ya, saya nggak mau memaksakan pendapat bahwa ini yang paling benar ya. Jadi ceritanya begini. Allah itu adalah sumber dari roh. Dia juga roh, tapi sumber dari segala roh. Lalu kemudian roh itu diciptakan sempurna, atau bukan diciptakan, dijadikan sempurna, karena sebelumnya roh nggak pernah ada awal, nggak pernah ada akhir. Jadi kalau diciptakan berarti tadi nggak ada kan. Jadi dijadikanlah roh itu sempurna oleh Tuhan Allah itu. Allah itu bukan sebuah sosok gitu ya, tapi ada sumber dari roh itu sendiri yang kita nggak bisa tahu gimana pun. Kalau kita bahas tentang Allah nggak mungkin gitu, karena kita nggak akan bisa sampai ke pembahasan sana. Kita hanya dikasih pengetahuan tentang roh itu pun sedikit gitu ya di 1785. Jadi roh ini ada, lalu roh ini adalah sempurna gitu. Salah satu ciri kesempurnaan roh itu adalah dia diberikan free will. Dia diberikan suatu kehendak bebas gitu.
kehendak bebas ini diberikan ke semua roh ini. Dan pada saat diciptakan, roh itu semua satu gitu. Oke. Bukan terpisah-pisah gitu. Makanya di surat 4 ayat 1 dikatakan pada awalnya kamu itu satu. Nafs al-wahidah. Ya. Jadi satu. Nafs itu artinya entitas yang satu. Nafs itu artinya entitas gitu. Entitas yang satu. Atau di surat 7 ayat 189 juga dibilang begitu. Jadi ini diciptakanlah roh satu itu, tapi dikasih free will gitu. Masing-masing tuh dikasih free will, tapi itu satu gitu. Lalu kemudian ada roh yang ketika diberikan free will untuk melakukan atau melakukan keputusan apapun itu, kemudian dia memilih untuk memasrahkan free will-nya itu kepada Tuhan. Surrendering free will-nya kepada Tuhan gitu. Sehingga dia udah gak punya free will lagi. Free will-nya dia pasrahkan kepada Tuhan. Dan dia menjadi tunduk patuh aja kepada Tuhan. Makanya tadi di surat 2 ayat 30-39 dikatakan Allah mengajarkan Adam. Sebenarnya itu kan roh diberi kecerdasan. Tapi si malaikat tadi bilang, aku nggak tahu apa-apa kecuali apa yang engkau beritahukan kepadaku. Jadi artinya kecerdasan dan free will itu sudah disurrender kepada Tuhan gitu. Jadilah dia malakut atau malaikat atau tunduk patuh gitu. Apapun yang Tuhan kehendaki dia akan tunduk aja gitu. Dia udah nggak punya free will lagi, quote unquote, karena sudah disurrender gitu. Lalu yang kedua ada yang sifatnya mau menggunakan free will-nya gitu. Mau menggunakan free will-nya itu. Jadi free will-nya nggak disurrender, tapi di-own gitu. Ini free will saya gitu. Nah yang ketiga ada roh yang begitu diberi free will dan dia kemudian itu menggunakannya dengan dalam frekuensi yang rendah gitu. Dia menghasut. Menghasut. Jadi sifat sayatin itu kan setan artinya menghasut. Ya. Ablasa itu artinya putus asa kan. Putus asa. Atau berasal dari kata misalnya sombong. Awalnya kan sombong dia. Lalu dia menghasut. Nah, si roh yang turun ke frekuensi rendah ini kemudian menghasutlah kepada roh yang nomor 2 tadi yang memilih untuk free will. Lalu Tuhan berkata, kamu boleh menggunakan free willmu sekehendakmu, tapi jangan makan buah kuldi ini gitu. Dalam bahasa Arab disebut sajaratul khuld gitu. Sajarah itu artinya pohon, khuld itu artinya abadi, kekal ya, kekal. Sajarah itu berarti juga sejarah. Sejarah itu sesuatu yang berulang-ulang. Jadi sebenarnya udah tahu gitu bahwa kalau aku makan pohon itu, kejadian berulang itu akan terjadi dan mulai gitu. Which is itu hukum repetisi, hukum macam-macam kan jadi. History repeat by itself gitu kan. Lalu Allah mengatakan di surat 7 ayat 19 mengatakan, kamu boleh makan semua buah kecuali buah yang itu, yaitu pohon keabadian, buah khuldi. Nah, di surat 20 ayat 115 sampai 127 bilang, tidak aku temui kemauan yang kuat pada Adam. Iya kan? Artinya dia udah dikasih tahu begitu, nggak ada kemauan yang kuat dari Adam untuk mematuhi perintah itu. Oh by the way, saya mundur sedikit. Saya tadi ada yang kelupaan. Free will itu yang diberikan kepada Adam, quote unquote. Adam di sini bukan cowok ya, karena nggak ada cowok cewek kan di roh ya. Bukan Pak Adam gitu. Bukan Pak Adam atau Nabi Adam. Kan nggak ada kata Nabi juga di ayatnya. Bukan Nabi Adam atau pria gitu. Tetapi di dalam Adam atau roh itu pada waktu itu diberi free will. Free will itulah Hawa itu. Hawa itu disebut kecenderungan. Maka disebut Hawa kecenderungan. Nanti ada nafsu. Nafsu tuh nanti saya ceritain. Nafsunya kan dari satu tuh, nafs, entitas satu. Lalu kemudian si roh yang tadi di frekuensi bawah gitu, makanya kok menjawab kok di surga ada iblis. Karena iblis itu bukan makhluk tapi frekuensi. Ya, roh yang ada di frekuensi bawah atau frekuensi itu sendiri yang ada di bawah ya. Lalu dia menggoda Adam melewati Hawa. Digodalah free will-nya untuk Adam memakan buah khuldi. Dan disebut di surat 20 disebut 115 sampai 127,
akan kutunjukkan kepadamu kerajaan yang tidak pernah binasa. Gitu kan? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan dapat kerajaan yang tidak pernah binasa. Ketika roh itu ada di dalam kerajaan Tuhan yang satu tadi, kan dia nggak punya kerajaan sendiri-sendiri. Semua itu adalah kerajaan Tuhan gitu. Tapi begitu kamu makan buah ini, kamu bisa punya kerajaan sendiri, yaitu kamu gitu. Itu apa godaannya gitu ya? Memutuskan keputusan sendiri gitu. Kalau tadi malaikat nggak mau masuk punya kerajaan sendiri ini. Nah, kamu bisa controlling your own destiny kira-kira gitu, ya kan? Lalu dibilang kerajaan yang tidak pernah binasa. Akhirnya Adam menggunakan Hawa, quote unquote, bukan Hawa wanita ya, tapi Hawa sebagai kecenderungan atau free will itu untuk memakan buah fuldi ini gitu. Lalu makanlah dia. Disebut makan itu bukan makan kayak buah apel gitu, bukan. Tapi makan itu artinya ada yang di luar dan ada yang di dalam. Makan itu kan ke dalam. Berarti dia sudah menjadi entitas. Ada yang di luar masuk ke dalam, berarti ada entitasnya dong. Kalau makan itu, betul ya? Jadi ada input masuk ke dalam sistem sendiri. Berarti dia sudah mulai terpisah tuh dengan entitas yang tunggal tadi gitu. Sehingga entitas menjadi terpisah, menjadi nafs sendiri. Nah makanya ini tadi Adam itu menjadi nafs gitu, yang terpisah dengan yang tunggal gitu. Dan dia akhirnya harus, ya dia punya kerajaan sendiri, dia bisa controlling on destiny. Tapi di satu sisi dia harus menjalani pengulangan sajaroh itu dan hold itu keabadian sampai dia nanti sadar kira-kira gitu. Nah, karena dia ada di sini maka dia harus quote unquote diturunkan ke bumi gitu. Karena dia harus punya casing sendiri karena dia udah terpisah gitu kira-kira gitu. Dia jadi ada gitu. Yang tadinya tuh ada di kayak tetes laut di lautan, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa dipisahkan entitasnya. Sekarang begitu dia makan buah huldi, dia jadi satu air laut yang ada di botol gitu. Jadi ketahuan, ini dia nih barang, bisa ada yang masuk dan keluar kira-kira gitu. Ini agak ribet nggak? Oke, lanjut. Karena ini memang susah topik. Oke. Nah jadi akhirnya dia makan buah itu, dan begitu dia makan buah itu terjadilah turun. Kalau dibilang ihbitu, turunlah kamu semua, turun dia ke alam semesta ini menjalani kehidupan inkarnasi mulai pertama sampai sekarang. Mungkin pengantarnya itu dulu ya. Oke. Jadi mungkin dari sini kita simpulkan dulu bahwa cerita kita penting untuk apa ya? Merubah paradigma bahwa Adam, Hawa, malaikat, setan, iblis gitu ya. Ini bukan lagi sosok gitu ya. Dalam konteks bukan lagi barengan ngobrol, tapi ini point of view-nya adalah dalam satu kesatuan gitu ya kira-kira ya. Oke. Dan ini bukan berarti Adam itu satu, lalu kemudian turun ke bumi, lalu dia beranak pinak gitu. Iya. Karena masing-masing kita tuh mengalami proses ini. Iya. Tapi ada yang turunnya duluan, ada yang belakangan, ada yang sekarang belum turun nggak? Ada juga gitu. Karena itu kan sebuah hukum. Iya. Kamu diberi free will, kamu mau surrendering nggak? Kalau kamu mau surrendering, kamu pakai. Tapi nggak boleh makan buah ini yang menimbulkan kamu nafs, kamu punya ego sendiri. Ya, oke. Begitu kamu punya makan buah ini, kamu dapat ego. Ego itulah memisahkan kita dengan roh. Iya. Itu. Iya. Kita jadi bisa makan sesuatu. Iya. Nah, turunlah dia. Nah, kalau ada kemudian yang tergoda menggunakan surrenderingnya duluan, ya dia turun duluan gitu. Kalau ada yang belakangan, ya belakangan. Ada juga yang roh-roh yang tidak memasrahkan hawanya itu kepada Tuhan atau free will-nya itu kepada Tuhan. Tapi dia tidak memakan huldi juga ada gitu. Ya dia hidup di surat 20 ayat 115 dan sampai 127. Kamu hidup kayak di surga gitu. Yang semua akan aku penuhi semuanya gitu, kira-kira gitu. Oke.
Jadi itu tergantung pilihan kita. Jadi bukan berarti satu orang beranak pinak gitu. Iya, iya. Ya intinya dari satu, kalau misalnya udah makan ya netes gitu ya kira-kira ya. Bukan satu berat gitu. Ya. Nah, jadi dari sini nggak bisa nyalahin Adam ya. Gara-gara Adam sih. Kan gitu ya. Iya. Kalau ngejok ini semua dosa Adam nih, aja ada kita. Ada gitu. kita. Oke, itu. Kayak kita manusia tak berdosa toto lahir. Enggak gitu. Oke. Kita ya Adam itu ngalamin itu gitu. Oke. Mantap Mas, karena ini nanti kaitannya seru. Maaf ya nggak panjang. Nah, mantap, keren. Bang Name gimana nih? Ayo. Seru nih. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ya kita bisa ngobrol lagi. Saya terus terang dari tadi itu dapat surprise luar biasa dari cerita Mas Sony. Kata-katanya kan ingatlah gitu. Iya. Saya lagi coba ingat-ingat apa yang sudah pernah aku alami gitu. Jadi bukan damai alami. Ya ingat ya teman-teman. Damai ini atau Abu Sony itu adalah nama identitas yang diberikan ketika menampil Oleh orang tua. oleh orang tua, oleh society. Sebetulnya ada nama aslinya kita. Nama itu bukan kata-kata tapi identitas asli kita. Itu adalah aku. Aku roh itu. Jadi dia adalah ilahi. Nah ingatlah, ya kan gitu, ingatlah. Jadi saya coba ingat-ingat. Oh ternyata Mas Sony mengingatkan saya, jadi saya banyak tahu tuh tadi. Begitu sudah tampil ke dunia ini, kita sudah tahu itu. Cuman kita membatasi pengetahuan kita dalam batasan ruang dan waktu. Padahal itu sebetulnya tidak ada ruang dan waktu di situ, Mas Sony. Tidak ada ruang. Ketika tidak ada ruang, tidak ada pemisahan. Sama seperti teman-teman lagi duduk diam meditasi, yang ada hanya emptiness, tapi di situ banyak suara-suara, banyak ekspresi. Aku yang A, aku yang menampil sebagai B, sebagai C, sebagai D, sebagai aku yang setan, aku yang malaikat. Kan banyak tuh kita kalau kita lagi meditasi, lagi kita hening. Jadi sekali lagi teman-teman, ini perlu ditekankan, ini sebetulnya cerita dari semua aku yang sekarang sudah melokalisasi, terbatasi, terlimitasi sebagai individu abu, individu damai, individu pesot, termasuk kambing, kucing, semuanya gitu. Tapi kita khusus bicara entitas manusia. Ketika kita sebagai roh, aku sebagai roh, itu pasti freedom. Iya kan? Semua kita punya freedom. Iya. Kebebasan itu sendiri. Tapi begitu sudah ada, aku mau menampil gitu, expression gitu, maka mau tidak mau ada form. Nah form itu meniscayakan ada yang berkarakter. Nah disitulah muncul, tadi Mas Sony bagus banget saya tercerah. Wah aku gak pakai kebebasan ini, gue ikutin aja deh big boss gitu. Nah itulah yang disebut para malaikat. Dia tidak gunakan itu padahal dia dikasih, kamu bisa lo ngapain aja, kamu bisa punya kerajaan sendiri kamu. Dia serahkan kepada sang maha kerajaan. Ya itulah kita sebut malaikat. Malaikat ada sebagai entitas, ada sebagai alam gitu, alam malaikat. Lalu kemudian ada yang Mas Sony tadi bilang itu frekuensi rendah, katakan begitu ya, itu iblis. Nah ada yang punya dua-duanya, gue bisa patuh, gue bisa ngelawan. Manusia ini kan dilemanya gitu. Dia bisa gunakan freedom itu untuk patuh, tapi dia juga bisa gunakan untuk melawan. Gue mau punya cara sendiri. Kayak Kang Abu jadi murid seorang master gitu, Master Solin gitu. Udah jago, gue mau bikin perguruan sendiri ya. Beda dari guru. Kerajaan tadi kan? Iya, gue mau bikin sampel sendiri. Gue mau bikin masjid sendiri, gue mau bikin gereja sendiri. Dari mana itu datang? Nah itu tadi tuh. Jadi ada freedom, Mas Sony, kita semua punya. Tapi ada yang turun sebagai freedom, kita sebut free will. Saya cuma membedakan antara freedom sama free will. Freedom itu kayak freedom itself gitu loh. Tapi begitu dia sudah ada kehendak, itu mau nggak mau kita beda, kehendaknya beda. Disitulah mulai ada tanda petik disebut godaan itu. Dan itu niscaya terjadi pada semua manusia. Kenapa kita bahas di dalam konteks reinkarnasi itu?
cerita ini akan dialami semua yang turun, semua manusia. Sudah dialami. Sudah dialami, sedang proses dialami, dan sekarang nanti nggak tahu sampai kapan nanti gimana cara pulangnya. Ya, Itu itu. sudah Karena tidak. kalau nggak dibahas ini kita nggak tahu Nggak cara bisa pulang. nanti cara Iya. pulangnya gimana. Iya. Iya. Jadi jangan serta merta innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gimana caranya pulangnya gitu. Karena nggak tahu awalnya. Nggak tahu awalnya gitu. Iya, oke. Nah, terus kemudian ketika Mas Sony tadi bicara di origin, saya jadi teringat dalam bukunya Seth Nasar, Knowledge and the Secret, itu ada satu kalimat di awal, in the beginning was consciousness. Was di situ diartikan juga bukan suatu yang terikat waktu, meskipun statement itu was itu kan pas gitu. Pada mulanya asal usulnya adalah sang sadar. Sang sadar, sang aku. Lalu kemudian dia turun, tanda petik menampil dalam beragam entitas. Jadi poin yang mau sampaikan di sini adalah cerita ini adalah cerita yang sudah terekam dalam memori rohani kita dan kita tahu semua itu. Tapi karena kita sudah dicekokin dengan pengetahuan yang diikat oleh batasan ini paling benar batas, kita jadi lupa pengetahuan itu. Tapi ingat, itu tercatat di kitab suci manapun, baik itu Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, Al-Quran, Torah gitu, kemudian Injil, itu semua ada. Ketika aku sudah memisahkan diriku sebagai individu, tetesan tadi sudah masuk botol, analoginya, maka aku bertanggung jawab terhadap diriku. Ya. Siap-siap saja. Tapi itu juga nggak bisa ditolak. Adam juga jangan sentuh ya pohon kuri itu, tapi di belakang Tuhan lu sentuh itu. Jadi kayak paradok tukang apa? Jangan sentuh pohon itu, omongannya nih. Kan di politik juga gitu kan. Tapi di belakang sentuhlah gitu. Dan memang Adam menyentuh itu. Aku kita itu pasti melanggar. Nah, itulah asal usul dari sebuah cerita kehidupan. Tapi ada roh, ya kalau menurut yang saya sadari, ada roh yang punya free will, tapi tidak mengikuti godaan dari Hawa itu, apa iblis ke Hawa, atau Hawa itu adalah free will dalam dirinya itu, cenderungan, maka namanya Hawa nafsu kan? Iya. Nafsu Hawa yang membuat kita jadi nafsu sendiri maksudnya gitu. Iya. Tidak mengikuti itu, jadi sebenarnya kalau menurut yang saya sadari, ya bukan kehendak Tuhan kita tuh jatuh turun hidup di semesta ini, tapi adalah Pilihan. keputusan kita sendiri. Nah, maksud saya gini Mas Sony, menariknya gini. Kalau kita sudah ada nongol sebagai badan di sini, itu artinya sudah menyentuh pohon itu. Keputusan sendiri. Ya pasti. Kalau tidak, ya kita selamanya jadi itu. Jadi roh yang nggak menampil. Nah, itu yang disebut malaikat-malaikat kan. Yang malaikat kalau udah surrender. Iya, Kan? kalau malaikat sudah surrender. Tapi faktanya sekarang kita ada di dunia bentuk, ada tubuh, Ya, ada personality. Tapi udah pernah itu. Ya kita udah jatuh. Kita pikirin balik. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan gini nih barusan ting gitu ya. Terus yang oke itu yang masih di sana atau yang di sini sih? Sementara kita di sini mau pulang, yang di sana Waktu kemudian udah menyentuh itu, lalu Tuhan mengatakan aku akan menciptakan Adam dari tanah gitu kan. Nah, tanah itu artinya kan, Adam itu kan artinya tanah bahasa Ibrani. Atau kidam tuh yang terdahulu gitu ya. Dahulu kita yang dulu pertama kali di dalam diri kita ada. Itu kemudian kan turun. Lalu malaikat mengatakan, mengapa kamu membuat sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan dan segala macam. Aku lebih tahu daripada kamu, kata Tuhan kepada malaikat gitu kan. Jadi begitu turun, baru itu ada tanah dan ada bumi. Aku akan menjadikan dia khalifah di bumi. Khalifah bumi kan bukan bumi yang ini doang. Kehidupan Adam itu ada di banyak tempat loh. ya. Itu jangan mikir bahwa hanya bumi ini, enggak. Ya, karena bumi itu artinya casing. Ya kan, kemarin kita udah bumi bahas. itu bukan nama planet bumi Bukan, ini kan. Earth bukan. itu kan tempat hidup lah ya, quote and quote ya. Atau casingnya. Jadi ketika kita Manifestasi punya mengambil casing ini ya, saya khalifah atas tubuh saya. ini gitu Bisa. loh. Supaya itu menjadi khalifah atas diri saya sendiri gitu, memimpin atas diri saya sendiri. Makanya untuk menjadi khalifah atas diri kamu sendiri, akan kuturunkan petunjukku kepadamu. Barang siapa yang berbuat sesuai petunjukku, surah 17 ayat 7 atau
17 ayat 13 sampai 15 atau 17 ayat 7, maka itu adalah untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Kamu ada di dalam surga. Kalau kamu tidak berbuat menurut petunjukku itu, atau kamu kafir kepada petunjukku, ya kamu akan hidup di realitas neraka gitu. Ya kan? Jadi diturunkan dia. Kalau bahasa Arabnya itu ihbitu. Ihbitu tuh di surat 2:30 sampai 39. Ihbat itu artinya tanah menjadi turun. Kalau ada yang bilang diturunkan derajatnya gitu kan. Sebenarnya turun dari alam roh menuju ke alam semesta ini, yang disebut alam keberadaan ini. Semuanya ada gitu. Iya. Bang Dame ada, Kang Abu ada, saya ada. Kalau di sana sih Kang Abu, Bang Dame, saya ada, tapi di mana dia? Nggak tahu, ada di mana-mana gitu. Iya. Kira-kira gitu. Ya maksudnya Adam turun itu bukan Adam turun ke dunia, tapi Adam mendunia kali. Menampil sebagai Menampil gitu kan. Iya. Oke. Kan aku tertarik pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi kan ini kan inspirasi melintas tuh. Menarik tuh Kang. Jadi yang keren yang mana? Yang mana? Sana. Ya di sana kan nyantai ya. Analoginya gini Kang. Kita lagi main game seru-seruan. Kan permainan game itu kan di situ. Kita di sini nih nonton tuh, pengamat nih. Wah, gua suruh tuh kita mengamat ini. Gua turun aja deh ikut main. Oke. Jadi kita semua sama-sama tahu ilmu permainan ini, ilmu Tuhan ini. Karena kita adalah asal dia, aku itu. Tapi ketika saya bayangkan ya, imajinasi ingatan saya, itu roh-roh itu lagi ngeliatin nih semuanya nih kita. Iya. Wah, Mas Sony keren banget sih. Kalau aku cipu-cipunya keren banget. Nah. Gitu. Dame juga gitu. Aduh, gemes nih ngeliat si Dame ini gimana ya. Akhirnya dia memutuskan dia turun, memerankan peran yang saya tanda petik kurang canggih gitu. Jadi dalam hal ini, nah ini kan kita bisa beda pandangan. Justru ketika kita menyadari bahwa kita asal usulnya adalah roh, dan kita sudah sekarang, ya nyatanya di sini kita sudah memutuskan ikut bermain dalam panggung kehidupan ini yang tidak akan kelarnya gitu. Pertanyaan berikutnya kan Adam diajarin bagaimana cara pulang kan gitu. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iya, surat 7:33. Iya, jadi ya kita sudah di sini. Karena itulah di bagian ini kita tiga fakir pingin berbagi. Ingat ya, kita semua ini kalau nyata sih kita pernah loh punya ingatan ini. Dan jangan ya mau terus ngulang-ulang cerita serupa, atau mau pingin pulang ilaihi rojiun atau bagaimana. Oke. Jadi ini bukan ini paling benar, enggak. Ya inilah ceritanya. Kita punya ingatan semua di alam roh. Oke. Kita semua punya ingat, makanya ingatlah. Nah, dengan meditasi, tafakur, itulah perjalanan ke dalam diri sehingga kita melihat lagi cerita itu. Terus kita balik lagi ke badan ini supaya gua akan mainnya begini deh supaya seru. Jadi kita kayak bolak-balik di ceritanya. Ya coba aja you merenung. Kamu menemukan ini karena manusia manapun dilahirkan, ada yang di Indian Amerika, di Papua. Kalau dia nyampe kepada rohnya, dia akan melihat cerita ini. Dia akan menyaksikan cerita ini. Ini bukan untuk diperdebatkan. Iya. Jadi mau percaya atau tidak omongan ini kan, ini kelihatan gak masuk nih tadi. Tuh pakai kata-kata apa yang ngomong? Susah banget. Susah banget. Mau pakai bahasa Arab gimana? Mau pakai gimana? Gimana? Ya udah, mari kita jalan sama-sama. Kita ingin berbagi aja. Inilah limitasi kita ketika mau menyampaikan rasa dalam bentuk kata-kata kan, dalam bentuk bahasa, karena itu sangat terlimit gitu. Oke, ini panjang ceritanya nih Mas Ani, Bang Dame. Cuman kita konklusikan sedikit dulu gitu ya, bahwa berarti kita datang ke sini kita yang milih, gitu nggak Mas Ani? Yes. Betul ya? Itu semua gentleman semua tuh. Berani semua. Oke. Gue mau ikut main gitu lagi. Tapi babak belur juga kan. Cuman lupa ya. Dan itu pilihan yang membawa konsekuensi, kan gitu. Semua pilihan tuh ada konsekuensinya. Ketika orang dikasih free will dan dia memasrahkan free will itu ke Tuhan, udah terserah Tuhan deh. Dan saya nggak tahu apa-apa, dia dikasih kecerdasan semesta gitu. Ya. Dia nggak punya kecerdasan sendiri. Tetapi ketika dia dikasih free will, dia mengatakan, oke, saya diberi free will dan saya akan menggunakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tetap saya mau keep free will saya ini. Maka dia menjadi roh di alam roh yang tidak turun gitu. Tapi ketika dia kemudian terjebak kepada frekuensi rendah,
dia menggunakannya dengan cara yang salah, makan buah Sajaratul Khuld. Saya membayangkan Sajaratul Khuld tuh kayak pohon database Iya. yang berulang ceritanya, dan banyak yang udah jatuh. Kalau kamu makan, kamu ngulangin cerita lagi. Sajarah kan sejarah berulang. Ya itu kan kesalahan kita. Makanya tadi Adam memohon ampun kan, Rabbana zalamna anfusana itu kan. Itu kan dia karena dia salah gitu. Itu yang disebut original sin kalau di Fallen man. ya di Manusia Injil itu ya. kan original sin, kesalahan awal di origin. Itu ya udah kita ada di sini gitu. Oke. Ini sangat menarik dan kita kayaknya untuk membahas ini nggak mungkin di satu episode. Oh ya. Gila, ini sih Mas Doni, bisa panjang. terima kasih Bang Damai. Oke ya. Ya, 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 Jadi oke. at least di tahapan awal ini baru pemanasan loh ya. Warming up. At least kita tahu bahwa ada alam ruh di mana kita memiliki free will, dan free will itu yang membuat kita sekarang jadi fallen, quote and quote, ada di sini. Dan kata kuncinya adalah semuanya adalah konsekuensi. Boleh direnungkan dan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu. Terima kasih.